Assalamualaikum sahabat Psikometik. Di sini kembali lagi kita pada konten kita, yaitu bincang-bincang bersama dosen Fakultas Psikologi. Nah, sekarang Nisa sedang bersama dengan gestar kita, Umi Zuhdia. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi Umi Zuhdia ini adalah dekan baru kita di Fakultas Psikologi ini. Nah, Umi, sebelumnya kita dari tim Psikometik mau ngucapin selamat nih sama Umi atas diembannya amanah sebagai dekan yang baru. Ya, alhamdulillah, terima kasih ucapan selamatnya. Namun sekaligus juga Umi mohon doa ya bagi semua sivitas akademika, khususnya di Fakultas Psikologi, mulai dari dosen, karyawan, dan kalian semua anak-anak tercinta ya. Mohon doa agar Umi dapat mengemban amanah ini dengan baik ya. Amin. Nah, Umi, kan karena Umi di sini baru menjabat sebagai dekan, kita mau nanya nih, visi misi Umi untuk kepemimpinan kedepannya itu gimana sih? Oke, karena istilahnya kita juga memiliki di bawah universitas dan juga sebagai fakultas, kita tentunya saya dekannya ini akan pertama mendukung visi misi universitas, visi misi fakultas ya, di antara visi misi fakultas ruang lingkupnya bahwa menjadi fakultas yang inovatif ya, inovatif, berdaya saing global itu jelas. Kemudian juga dia berwawasan juga kebangsaan dan juga berkarakter. Karena apa? Sesuai dengan fakultas kita psikologi, kemudian prodi kita juga psikologi Islam. Nah, di dalam mengemban amanah ini Umi akan bermuara pada itu terlebih dulu. Artinya pertama di dalam pendidikan dan pengajaran ya, karena di dalam lingkup Tridharma itu ada terkandung pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi yang bagaimana yang inovatif artinya Umi akan berusaha mengajak nanti pada saatnya dengan kabinet-kabinet yang baru ini yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Yang baik oke kita lanjutkan, yang memang masih ada yang harus kita perbaiki, kita akan senantiasa perbaiki. Jadi inovasi baru senantiasa akan kita lakukan, termasuk juga mengajak kalian semua ya. Psikometik kemarin sudah begitu bagus dengan berbagai macam kegiatan, dan kemarin juga sudah mengajak APRI sebagai ketuanya untuk mendesain beberapa kegiatan-kegiatan yang memang inovatif ya, sehingga selalu menantang ke depannya. Karena kita memang harus visioner artinya penuh dengan tantangan. Nah, kalau kemarin inovatifnya adalah kita sudah berusaha untuk melaksanakan pendidikan itu. Contoh di dalam salah satu kurikulumnya itu adalah KKN dan PPL. Kita sudah melaksanakan KKN, PPL, sekaligus juga ini berdaya saing global. Artinya kita sudah melaksanakan KKN PPL itu di luar negeri ya, internasional. Ini juga kita harapkan kita mampu lebih kuat lagi menjalin berbagai macam kerjasama internasional tersebut. Apalagi tidak apa-apa Umi agak panjang ya, mungkin saking menggebu-gebunya. Jadi apalagi kita saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan akreditasi. Jadi memang sudah masanya, insya Allah 2021 kita harus reakreditasi. Kemarin kita sudah alhamdulillah, walaupun kita kategori fakultas baru ya, fakultas bungsu bisa disebutkan, kita sudah mendapatkan akreditasi B kan di sebelumnya. Nah, ini di 2021 ini lagi kita sedang bersama dengan para pimpinan lainnya, dosen, karyawan, mahasiswa tentunya, karena tidak bisa kita merupakan satu kesatuan, harus saling support, saling dukung. Kita akan mempersiapkan sebaik mungkin biar nanti akreditasi kita juga terakreditasi dengan A. Nah, gitu pun dengan kegiatan Tridharma yang lain ya. Kita salah satu contohnya nih yang juga sudah berhasil di tahun sebelumnya, kepemimpinan sebelumnya, Prof. Rizan tentunya jurnal. Jurnal kita nih udah keren, sudah Sinta 2. Nah, tahun ini kita haruslah lebih meningkatkan itu
Tidak hanya kita berusaha untuk mendapatkan sinta satu, tapi kita juga ingin mendapatkan namanya terindeks fokus ya. Nah, itu maksud Umi bahwa kita hendaklah senantiasa berusaha untuk melakukan berbagai macam perubahan-perubahan, inovasi-inovasi baru yang ini untuk menguatkan Fakultas Psikologi sendiri. Satu lagi, nanti dulu. Jangan lupa kita juga berkarakter Islami. Ya. Munculnya kita harus berkarakter Islami di samping menunjang visi misi universitas, ya juga di Fakultas Psikologi kita ini sendiri ada Fakultas Psikologi, prodinya Psikologi Islam. Nah, salah satunya adalah kita hendaknya di berbagai kegiatan pendukung Tridharma itu memunculkan karakteristiknya memang karakteristik Islam ya. Nanti juga mungkin ada beberapa perubahan, misalnya dari entah itu dari segi kurikulumnya atau muatan materinya, yang pasti kontennya itu bagaimana bisa kita lebih domainnya pada mendukung pada visi Islam ya, sehingga nanti kegiatan kemahasiswaan itu pun kita akan mendukung ya, sehingga nanti anak-anak psikologi Islam itu pun tidak kalah loh ya. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana agar dia memiliki semangat atau spirit Islam yang baik ya, sehingga dia berakhlakul karimah, dari psikolog yang muslimah yang kafah, yang berkarakter ya, yang itu harus didukung termuat di dalam berbagai macam aspek ya kehidupan kemahasiswaan itu sendiri, karena di sini adalah branch-nya. Ya, jadi ya memang itu pekerjaan yang tidak mudah, namun yakin insya Allah itu akan bisa kita lakukan insya Allah dengan bekerja sama, berkolaborasi, berelaborasi, senantiasa memperbaiki kualitas ya, kita akan mampu mewujudkannya itu ya. Jadi nggak cuma disebut bahwa kita dari psikologi Islam ya, nggak disebut pun orang udah tahu, nggak usah disebut pun orang udah tahu ketika tengok bagaimana sosoknya. Jadi langsung menampilkan karakter, menguatkan karakter. Nggak usah disebut-sebut, orang udah tahu ya. Bukan cuma dari bagaimana kesehariannya itu saja ya. Yang jelas kan kalau karakter Islam itu kan akhlak ya, penekannya pada akhlak ya. Seorang yang memiliki akhlakul karimah dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tindak perilaku, kejujuran, kedermawanan, kesopan santunan dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti kita akan berusaha untuk menguatkan itu, tentunya tidak bisa dengan satu dua kegiatan ataupun tidak hanya bisa dengan muatan kontennya saja, tapi lebih dari itu ya, dengan berbagai macam aktivitas kegiatan kemahasiswaan yang bisa dilakukan ya. Lanjut nih ya. Kan kalau pergantian kepemimpinan itu pasti sistem-sistem yang ada di bawahnya itu kan berubah, sama kayak kita kalau pergantian presiden Umi, pasti kabinetnya juga dirombak kan. Nah, untuk kepemimpinan Umi yang baru ini gimana dengan jajaran-jajaran seperti wakil dekan, kaprodi dan lain-lainnya? Ya, kalau kabinet pasti ada perubahan ya, karena di masa kepemimpinan atau masa khidmat bisa dikategorikan itu berbeda ya. Kalau ini kan dari 2020 sampai 2024, sekarang ini lagi asesmen ya, pemilihan wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3. Kemudian juga di tataran universitas ada pemilihan ketua dan kepala-kepala unit ya. Jadi ya mohon doa saja ya, semoga yang terpilih nanti bisa satu visi satu misi juga tentunya dengan Umi sebagai dekan dan satu tujuan ya, membesarkan Fakultas Psikologi ini. Jadi tanggal 12 kemarin sudah ada surat resmi dari universitas, dan ini juga sudah Umi sampaikan juga kepada dosen yang ada di Fakultas Psikologi khususnya, bahwa silakan yang sudah memiliki
syarat, sesuai dengan syarat. Syaratnya adalah pertama memang rektor, ya, kemudian juga S2, ya silakan dia mengajukan diri untuk mendaftar sebagai wakil dekan 1, wakil dekan 2 maupun wakil dekan 3. Berarti mencalonkan diri, Umi. Ya mencalonkan Bukan diri sistemnya. dicalonkan. Enggak mencalonkan diri. Jadi semua orang memiliki kesempatan yang sama, ya. Siapapun tuh, bahkan kalau sistemnya gini sayangnya untuk kabinet, untuk kepemimpinan yang ada di lingkungan Kementerian Kota Palembang, dan untuk kemungkinan juga bisa juga misalnya yang memang berada pure di fakultas itu sendiri, ya, ada juga dianya dari fakultas-fakultas lain, ya. Jadi contoh kemarin kan Umi kan dari fakultas tarbiyah, ya, kemudian di fakultas psikologi ketika wakil dekan 3 kemarin, dan ini pun kita harapkan memang sebenarnya dari fakultas kita sendiri, ya. Tapi siapapun itu adalah yang terbaik bagi Umi, ya, terserah itu, yang penting semuanya sudah mencalonkan diri. Tinggal nanti akan ada bagaimana nanti sistem rekrutmen dan sebagainya, ya, karena kita di bawah lingkup universitas, artinya ada pihak rektorat, ya, dengan yang memutuskannya itu. Tapi sekali lagi sayang, siapapun itu pasti itulah yang terbaik, ya, yang dipilihkan oleh pimpinan kita untuk dia mengemban amanah membantu fakultas psikologi ini. Jadi sekali lagi mohon doa, ya, agar ini sukses. Insya Allah nanti akan ada pelantikan itu pada tanggal 29 Agustus, ya, 29 Agustus 2020 kalau tidak ada halangan, dan untuk asesmen memasukkan berkas ini tanggal 19 terakhir. Jadi Umi pun hari ini akan mengingatkan dengan dosen-dosen yang ada yang belum memasukkan berkas, silahkan memasukkan berkas. Siapapun memiliki kesempatan yang sama. Nah, Umi, kan kita ini saat ini kita lagi penerimaan mahasiswa baru kan, karena lagi semester ganjil. Nah, itu kan kalau penerimaan mahasiswa baru identik sama yang namanya ospek atau PBAK. Nah, gimana untuk ospek tahun ini? Soalnya kan kondisi kita ini lagi gini kan, lagi COVID. Ya, kalau ketika Umi masih menjadi wakil dekan 3, ya, bersama Ibu WR3 kita yang pada masanya Ibu Dr. Rorin Antasari, ini juga sempat membahas itu bersama Umi juga, ya. Namun belum diputuskan, ya, belum diputuskan secara utuh, ya. Cuman ada wacana waktu itu sesuai juga dengan instruksi dari Kementerian Agama. Ya, jadi kita boleh memilih beberapa alternatif. Di antara alternatif itu kita masih bisa melaksanakan pola daring, ya, daring. Kalau mau melaksanakan yang monggo di tahun ini 2020, entah itu di bulan September atau Oktober kan. Atau juga kita bisa memilih alternatif kita melaksanakannya di tahun depan, ya, di Januari, di Februari, ketika memang kita berharap COVID ini juga berakhir, ya. Atau bisa combine, ya, tahun selanjutnya. Combine kita bisa dilaksanakan di tahun ini, ya, offline dengan online kan. Nah, polanya itu juga terserah dengan kebijakan ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, untuk untuk yang sekarang ini, kebijakan ini juga kita berhubung juga ada pergantian kepemimpinan Ibu Dr. Hamidah sebagai WR3. Ini juga sepertinya hari ini juga masih mau membahas bersama Umi. Jadi Umi juga pada hakikatnya tidak bisa mendahului itu. Kita sebagai fakultas menerima keputusan dari pihak universitas, dalam hal ini WR3, pola apa yang akan dilakukan. Cuman sepertinya ya kita dari insya Allah. Terus selanjutnya ini kan tapi semester ganjil ini harus tetap berlanjut kan, Umi, kan? Pasti. Nah, terus ini wacana yang akan dilakukan fakultas itu gimana untuk sistem kuliah daring ini? Ya, kalau sementara ini kemarin juga di Senin, ya, hari Senin kita juga sudah ada rapim awal bersama Ibu Rektor dan para pimpinan yang lainnya. Salah satu yang dibahas juga adalah wacana mengenai pembelajaran. Jadi yang kita di daerah sudah kan ada ketetapan dari pemerintah kan, yang di daerah merah, apalagi hitam, kuning itu pun diupayakan semaksimal mungkin menggunakan daring. Cuman kemarin Ibu
insya Allah juga nanti di tahun ini ya di September ya kita akan memulai perkuliahan itu ya melihat pada kondisi COVID yang ada ya. Cuman memang sudah diwacanakan itu sepertinya susah bagi kita untuk melaksanakan perkuliahan offline sebagaimana biasa. Jadi sepertinya memang kita melakukan perkuliahan daring ya. Walaupun juga dipesan coba tengok kata di Oktober. Insya Allah kita udah pindah juga di bulan Oktober nanti di kampus kita yang baru. Kalau memang memungkinkan untuk kita perkuliahan secara offline ya monggo, misalnya istilahnya gini ya, separuh waktunya ya setelah mid semester, cuma tetap standarnya apakah kita sudah siap ya, karena kan dia sudah ada standarnya, satu ruangan itu kan tidak boleh lebih dari berapa 20 tuh ya, kemudian standar yang lainnya. Kalaupun tidak bisa ya kita tidak bisa memaksakan diri sayang ya, keselamatan kesehatan itu yang nomor satu ya. Jadi itu Umi tidak bisa memastikan pasti 100% enggak ya, siapa tahu Allah dengan maha kuasa ya, di bulan September sudah ada vaksinnya, kemudian semua orang sembuh, semua orang sudah beraktivitas dengan normal, senormal-normalnya, bukannya normal lagi, maka itu pun akan kita lakukan untuk offline ya. Nah itu saja mungkin aku. Naomi, mau ini ya pertanyaan terakhir nih. Kan kalau misalnya kita kuliah daring itu kan banyak kendala-kendala. Salah satunya itu internet. Ya. Itu gimana sih cara UIN dan fakultas menyelesaikan urusan itu? Internet dalam arti kontak. Ngerti kan Umi? Nah, iya dong. Ya, kalau yang di semester kemarin itu kan sudah ada pergantian ya. Dari pihak UIN Raden Fatah Palembang mengganti kota. Insya Allah di semester ini pun itu sudah akan diberlakukan dan diberlanjutkan ya untuk pergantian kota kepada mahasiswa ya. Itu insya Allah bagaimana yang semester kemarin di PCPD itu melibatkan provider ya untuk menggantikan pulsa itu ya, jadi mengirimkannya melalui provider itu. Jadi insya Allah tetap apapun itu pihak universitas dan hal ini rektor memiliki kebijakan yang sangat bagus untuk mahasiswa-mahasiswanya tentunya. Terima kasih Umi atas semua jawaban-jawabannya. Semoga ini bisa menghilangkan rasa penasaran teman-teman ya. Amin. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kita salam psikometik dulu Umi. Ya. Saya Kometik, kreatif itu kita. Assalamualaikum.